Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan video kali ini saya mau mengajak kita belajar. Kita mau merenungkan, mempelajari, mendalami, dan belajar untuk melakukan dari firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua mempelajari satu perintah Tuhan yang mau supaya kita lakukan, yang Tuhan mau kepingin supaya kita lakukan gitu. Nah, saya mau mengajak kita membuka di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, Yesus mau supaya kita melakukan dari hukum ini. Kenapa? Karena kasih itu sendiri. Yesus mau supaya kita melakukan dari hukum ini. Apa sih hukumnya itu? Yaitu kasih. Nah, kenapa kok Yesus mau kita untuk mengasihi? Kenapa Yesus mau supaya kita melakukan kasih itu? Yang pertama, di dalam Alkitab juga sudah tercatat bahwa Allah adalah kasih. Nah, kasih itu adalah sifat dari Allah itu sendiri. Itulah alasan kenapa Yesus mau supaya kita melakukan hal ini, melakukan perintahnya ini, yaitu mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih dan Allah itu dipenuhi oleh kasih. Seperti apa sih kasih itu? Kasih itu yang pertama lemah lembut, tidak sombong. Kasih itu lemah lembut. Saya ingin mengajak kita memfokuskan diri kepada kasih itu lemah lembut. Artinya lemah lembut bukan artinya lembek, tetapi lemah lembut itu artinya benar-benar dengan tulus melakukan sesuatu. Mengasihi seseorang dengan tulus, mengasihi Tuhan Allah dengan tulus. Poin yang pertama yang mau saya tekankan bagi kita semua tentang kasih ini yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, kenapa saya menekankan ini? Karena ini yang menjadi hukum yang pertama dan yang terutama. Ingat, ini yang menjadi hukum yang pertama dan yang terutama. Bukan hanya posisinya ada di pertama, tetapi yang terutama. Artinya yang paling penting untuk dilakukan. Di mana bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah hukum yang terutama? Itu ada di ayat yang ke-38. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan yang pertama. Apa isi hukumnya itu? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kenapa kok Tuhan mau kita mengasihi Dia lebih dulu? Nah, karena Allah itu adalah kasih itu tadi. Itulah kenapa Allah mau kita mengasihi Dia terlebih dahulu. Karena begini, ketika kita mengasihi Tuhan kita, ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan ketulusan yang benar-benar sungguh-sungguh kita nyatakan untuk Tuhan kita, maka kasih kepada siapapun, kasih kepada sesama kita akan terjalin dengan otomatis. Nah, itu yang pertama. Itu yang menjadi poin yang paling penting. Kenapa Yesus menjawab ahli Taurat ini? Yesus menjawab orang-orang Farisi itu. Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya untuk mencobai Dia. Yesus menjawab bahwa hukum yang terutama dan yang pertama itu adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Karena ketika kita mengasihi, ketika kita memberikan kasih kepada Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh itu tadi, maka kasih kepada sesama akan terjalin dengan sendirinya, dengan otomatis begitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita mengasihi sesama. Tetapi kalau kita mengasihi sesama kita, belum tentu kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kasih kepada manusia, kasih yang hanya kasih kepada manusia, tidak mengasihi Allah, itu biasanya memiliki motif-motif tertentu, memiliki tujuan-tujuan tertentu. Bisa karena nafsu, bisa karena ada sesuatu, dan biasanya kasih manusia
ketika dia tidak memiliki kasih kepada Allah, itu hanya bersifat kamu mengasihi saya maka saya mengasihi kamu. Nah, kita melompat ke belakang ke dalam perjanjian lama. Tidak hanya di dalam Matius pasal 22 ini, tetapi ada di Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, di Ulangan sendiri, Musa sendiri mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Sama seperti yang ada di dalam Matius 22 tadi. Mengasihi Tuhan, itu yang paling utama, itu yang paling terutama. Ya, jadi tidak hanya langsung muncul di perjanjian baru, langsung muncul di Matius. Kok tiba-tiba Matius mencatat ini, kok tiba-tiba Yesus ngomong begini. Ternyata di perjanjian lama sendiri, jauh sebelum itu, bahkan pada zamannya Musa mencatat bahwa di dalam Ulangan ayat 5 ini menyatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan banyak sekali ayat-ayat atau perikop-perikop yang membicarakan tentang kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasih, kasih, dan kasih. Karena itu sangat penting, itu yang menjadi yang terutama dan yang pertama. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 22 ini tadi. Itu hukum yang pertama, poin yang pertama yang mau saya tekankan untuk kita bisa lakukan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, poin yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa kok tidak cukup hanya mengasihi Tuhan Allah? Tadi katanya ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kasih kepada manusia terjalin secara otomatis. Kenapa kok ada hukum yang kedua? Kenapa kok ada perintah yang kedua? Kenapa kok ada aturan yang kedua yang katanya sama dengan hukum yang pertama? Nah, di dalam ini Yesus mau menerangkan kepada ahli Taurat dan kepada orang-orang yang pada saat itu mendengar dia berbicara tentang kasih ini, tentang hukum ini, supaya mereka mengasihi Tuhan Allah terlebih dahulu, baru bisa dibuktikan bahwa kasih kepada manusia bisa terjalin. Nah, biasanya orang tidak akan mudah mengerti hal yang tidak mereka lihat, tetapi mereka akan mudah mengerti. Biasanya manusia, sifat manusia itu akan lebih mudah mengerti akan sifat-sifat yang mereka lihat. Jadi hal-hal yang tidak dilihat sulit untuk diterima. Dan itu dinyatakan bahwa mengasihi manusia, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita, yaitu dengan kita menyatakannya kepada manusia. Jadi kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi kita membenci saudara kita membenci sesama kita, tidak ada gunanya. Itu adalah kata-kata atau omong kosong saja yang diungkapkan. Nah, dengan kita mengatakan aku mengasihi Tuhan Allah, kita menyatakannya kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita. Nah, kenapa kok saya memberikan poin yang kedua ini, mengasihi sesama manusia? Karena di Yohanes pasal 15, saya mengajak kita membuka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-17. Nah, di situ dikatakan di bawah judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Nah, ayat yang ke-17 ini berbicara, ini dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, inilah yang menjadi bukti bahwa ini adalah perintah Tuhan, ini adalah hukum atau aturan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi kita tidak hanya berbicara sesuatu hal yang ngambang, tidak hanya berbicara sesuatu hal yang tidak jelas, tidak memiliki dasar, tetapi ini ada dasarnya, yaitu perintah. Perintah itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Di dalam bahasa Yunaninya di situ dipakai di ayat yang 17 tadi itu entelomai, yaitu perintah atau dia memberi perintah. Nah, dia di sini ditujukan kepada Yesus. Di situ dipakai istilah itu untuk kata perintah itu. Perintah itu adalah suatu hal yang harus dilakukan. Dan di sini di poin yang kedua itu harus dilakukan juga. Hukum ini tidak bisa berdiri sendiri. Makanya ada dua hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu
nyatakanlah kasih itu kepada sesamamu, kepada saudara-saudaramu. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk belajar, karena belajar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi hukum yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, ketika kita mau mendalami, ketika kita mau merenungkan akan hal ini, yang pertama kita saling mengasihi, tentang hal-hal saling mengasihi. Yang pertama tadi kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita menyatakan kasih itu kepada sesama kita manusia. Dan ini adalah 2 poin yang mau saya bagikan untuk kita semua, untuk kita pelajari, untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, untuk di dalam setiap aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, milikilah kasih itu sendiri. Milikilah kasih yang berasal dari Tuhan. Baik itu di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, karir kita, di dalam keseharian kita, di dalam keluarga kita, bahkan dengan musuh kita sendiri pun. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan kepada musuh kita sekalipun kita harus mengasihi. Biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini, melalui perenungan yang singkat ini, kita boleh belajar, kita boleh merenungkan, kita boleh mendapatkan hal-hal yang baru. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, milikilah kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu sendiri, kemudian kasihilah sesamamu manusia sebagai bukti nyata bahwa kamu mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.